Oke, halo Fis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Zoom ini dalam Your Talk by Biwastu. Jadi acara Your Talk kali ini kita mulai sebagai pengganti dari live Instagram kemarin yang sempat trouble. Jadi mungkin aku kenalan dulu yang belum tahu ya. Aku Nopal dari Biwastu. Dan kali ini kita mungkin akan sharing-sharing seputar sayembara dengan Mas Aji. Nah, mungkin untuk sesi awal ini, acara ini akan diisi seri-seri dari Mas Aji sesuai dari yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian chat di Q&A Biwastu kemarin ya. Oh ya, mohon untuk kamera dan mikrofonnya dimatikan dulu ya. Tapi nanti di akhir acara tolong dinyalakan lagi untuk keperluan dokumentasi. Oke ya, mungkin itu aja sih Mas. Untuk Mas Aji, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas. Ya, kelihatan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, aku Febri Haji Prastio. Siapa tahu ada yang belum kenal. Aku alumni UPN angkatan 2015. Nah, di sini aku bakal sharing-sharing soal perjalanan sayembaraku ketika masih mahasiswa sampai terakhir kali sekarang, sampai setelah lulus. Cerita pertama berawal dari sayembara pertamaku. Jadi awal kali sayembara itu sayembara miniatur Undip 2016. Saat itu aku masih semester 2. Masih baru masuk kuliah. Sebenarnya nggak tahu apa-apa. Apalagi ini sayembaranya sayembara lanskap. Dengan kondisi itu ya nekat-nekatan. Dan hasilnya juga nggak bagus, jelek. Sejujurnya ini jelek, sejelek-jeleknya jelek. Masih nggak bisa cara ngedesain yang bagus, ngelanskap yang bagus, bikin panel yang bagus, presentasi yang bagus, belum bisa. Tapi ya buat teman-teman nggak usah takut sih, langsung nekat-nekatan aja. Ini semester 2 soalnya, masih baru masuk, langsung ngambil lanskap yang segede itu. Tuh. Next, langsung di 2017 semester selanjutnya aku langsung ikut kompetisi lagi, yaitu arsitektur festival ini di Petra, UK Petra, dengan tema urban housing. Jadi kita diminta untuk mendesain sebuah rumah di wilayah perkotaan. Nah, kalau dilihat dari segi panel dan perkembangan desain dan desain panel dan rendering penyajian dari sayembara pertama dan sayembara kedua tentu berbeda. Di sayembara kedua aku dan timku lebih mengevaluasi apa sih kekuranganku di sayembara pertama, gimana cara penyajian yang bagus dan lain-lain. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Selanjutnya di semester yang sama di 2017 aku juga ikut sayembara desain art event di UNS dengan tema micro house. Jadi di sayembara ini kita diminta untuk mendesain sebuah hunian dengan luas lahan 12 meter persegi. Itu kurang lebih 3 x 4 meter. Sangat kecil, namun harus dapat menampung 4 orang penghuni. Nah, ini sayembaranya dari segi penyajian, rendering, sama desainnya juga sudah lebih meningkat, dan penggunaan strategi-strategi yang dalam menangani masalah di bangunan kecil ini juga mulai disajikan. Next, di tahun yang sama, tapi sepertinya ini di semester 4, aku ikut lagi dengan timku, Indonesia Landscape Design Edition 2017, temanya Sudirman Monumental Streetscape. Jadi lanskap, ini lanskap yang ada juga
bukan mahasiswa arsitektur sebenarnya, tapi jurusan lanskap di mana sih itu? Lupa aku. Pokoknya ini yang ngadain anak jurusan lanskap. Nah di sini Ya, tahu gampang. aku mulai mencoba gaya desain panel yang beda, karena temanku ada yang suka yang pixel, yang vektor-vektor yang kurang realistik. Jadi bereksperimen, dan alhamdulillahnya, syukurnya sayembara ini dapat most favorite design. Jadi desain terfavorit. Next, di tahun 2018 semester 5 aku ikut sayembara Gapura Kota Jepara. Sayembara yang cukup berkesan dan juga menyakitkan di saat yang sama. Nah, sebenarnya sayembaranya juga sederhana ya. Cuman desain Gapura doang. Dan di sayembara ini aku dan timku ngumpulin 2 karya sih, karena saat itu kepikirannya ya terus sayembaranya Kota Jepara agak banyak yang tahu, ya udahlah ngumpulin 2 aja, siapa tahu menang 2 kan, alhamdulillah. Tapi ternyata ya ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Next, di 2018 aku ikut lagi sayembara internasional pertama 2018, yaitu Future Art Prize 2018 dengan tema yang diangkat A City of Biophilic Delight. Nah, sayembara ini merupakan sayembara yang sangat berkesan karena mulai dari proses pembuatannya, proses pengerjaannya itu saat kontrakanku kebetulan itu lagi banjir. Jadi saat lantai-lantai tergenang, tapi aku mengerjakan sayembara ini. Dan sayembara ini juga merupakan sayembara yang risetnya dalam dan lama. Risetnya cukup lama ini sayembara. Sekitar berapa bulan ya? 3 bulanan untuk ngerjain sayembara ini. Sayembara internasional. Ya, meskipun nggak menang, nggak dapat juara, tapi puas di sayembara ini. Next, selanjutnya di 2018 juga, ini berarti di tahun ketiga kuliah, ikut Land Art Generator 2018. Ini juga sayembara internasional dengan tema Renewable Energy Can Be Beautiful di Melbourne. Sayembara ini sebenarnya kita dituntut buat bikin pembangkit energi, tapi sekaligus instalasi seni. Nah, di lokasinya di Melbourne. Pembangkit listriknya kita pakai yang inovasi-inovasi baru, jadi nggak hanya panel surya yang gede-gede gitu, enggak, tapi kita pakai wind belt dan solar track. Nanti deh bisa dijelasin lebih detail. Terus di 2018 juga ini kebetulan waktu magang. Jadi ketika magang, aku sama teman-teman magang lagi rada gabut dari tugas magang, juga gak sepadat itu tugas kuliah kebetulan nggak ada karena aku magang juga pas liburan. Jadi aku ngikut sayembara desain H-7. Nah, dengan tema yang diangkat itu halte vernakuler. Nah, sayembara ini dikerjakan hanya selama 7 hari. Jadi dalam 7 hari kita harus mendesain sebuah halte. Kemudian di 2018 juga ikut Pesona Lomba Desain Shelter, ini yang bikin Kementerian Pariwisata dari Pesona Indonesia. Jadi kita diminta untuk mendesain sebuah shelter di wilayah pegunungan. Kebetulan gunungnya ini di Gunung Rinjani kalau nggak salah. Jadi gunung itu sulit mata air. Jadi konsep desainnya kita mencoba menangkap air sebanyak mungkin, terutama embun.
Di 2018 tahun ketiga kuliah juga ikut Arsitektur Grand Festival 2018 dengan tema Rumah Bantu Banjir. Di sini kita sebenarnya desain ini cukup bergimmick. Gimmicknya cukup banyak kalau bisa dibilang ya. Tapi aku mencoba memberikan solusi juga di sini. Penyajiannya jauh meningkat kalau kita lihat dari sayembara pertama. Dan di 2018 juga ikut sayembara desain arsitektur Nusantara, ini yang bikin Pesona Indonesia, Pusat Cenderamata Nusantara, wilayahnya di Lombok, desainnya di Lombok. Next, di 2019 masih gak kapok ikut Future Art, karena memang Future Art itu salah satu kompetisi yang dimimpi-mimpikan untuk menang. Dapat honorable mention aja udah seneng banget di sayembara ini. Di 2018 temanya Hyper Density. Kita desain di Jakarta, wilayah yang paling padat. Nah, ini desainnya. Pengerjaannya ini kebetulan cukup lama, tapi gak selama di Future Art 2018. Nah, di 2019 menjelang lulus, aku ikut High Pickup. Jadi desain ini temanya kita harus merubah suatu wilayah yang penuh dengan tragedi, hal-hal yang tidak menyenangkan, merubahnya 180 derajat menjadi tempat yang menyenangkan. Site yang diangkat ini di lumpur Lapindo. Jadi di tengah lumpur kita bikin sebuah bangunan. Dan yang terakhir, Asian Young Designer 2020, tapi pengerjaannya di 2019. Alhamdulillahnya ini dapat gold, dapat juara 1 ya, dapat gold, dan bisa mewakili Indonesia untuk tingkat Asia, yang presentasinya nanti akan diadakan di bulan Juli. Oke, sekian ceritanya. Terus dari perjalanan sayembaraku, intinya dapat apa sih dari sayembara? Yang pertama pasti uang. Gak dipungkiri, hadiah itu yang utama. Tapi hadiah bukan yang utama sebenarnya. Yang utama itu portofolio. Kalian pasti nambah portofolio karena setelah lulus kalian bakal butuh portofolio buat ya daftar di biro-biro yang bagus, daftar atau kalau pengen dapetin klien, kalian bisa ngasih tahu portofolio kalian yang habis kalian desain. Oh ini loh Pak, Bu, hasil desain saya pernah ikut kompetisi ini dan lain-lain. Portofolio itu berguna buat kalian setelah lulus intinya. Kemudian ketiga, upgrade skill manajemen waktu. Karena kalian akan dituntut mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Karena kalian juga kuliah dan juga harus ngerjain sayembara yang cenderung lebih susah dari kuliah sebenarnya. Kemudian upgrade skill teamwork, karena kalau kalian ikut sayembaranya tim ya, kalau kalian solo fighter juga gak masalah sih. Kalau solo kalian bakal upgrade skill kalian secara individual, tapi kebetulan aku dari awal sampai akhir ikut sayembaranya secara teamwork. Nah, kalau teamwork kalian bakal ngelatih skill kalian berdiskusi, berpendapat, sama legowo buat nerima pendapat teman kalian. Terus kelima, upgrade skill wawasan desain. Itu yang cukup penting sih. Karena gini, kalau kuliah kalian dapat wawasan desain kebanyakan cuma dari dosen yang itu aja sebenarnya. Dan dosen kalian pun belum tentu upgrade tentang wawasan terbaru. Tapi kalau kalian ikut kompetisi desain, ikut sayembara, kalian bakal dapat tema-tema, isu-isu yang baru, yang unik, yang kalian nggak duga sebelumnya. Sebagai contoh, aku di 2018 ikut Future Art dituntut ngedesain dengan pendekatan biopilik. Nah, di situ aku belajar banget soal biopilik. Yang pada akhirnya di tugas-tugasku perancangan, konsep desain biopilik ini tak pakai. Bahkan setelah
untuk judul TA aku pun tak pakai. Jadi tugas akhirku pakai ide di kompetisi yang tak kerjain di 2018. Sebenarnya itu diskusi lama yang tak pakai lagi gitu. Terus yang keenam, kalian dapat exposure. Kalau kalian menang, biasanya kalian dapat exposure yang lebih lah dari teman-teman kalian yang nggak ikut sayembara. Kalian next, terus jenis sayembara, aku membaginya jadi 3 sih, yaitu filosofis. Jadi sayembara yang kalian itu dituntut buat ngedesain dari sebuah tragedi, sebuah cerita, sebuah budaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk bangunan. Jadi memetaforakan cerita, memetaforakan budaya ke dalam bentuk bangunan. Biasanya yang bikin sayembara ini tuh Propan, Pesona Indonesia gitu-gitu. Jadi sayembaranya menerjemahkan budaya. Kemudian jenis kedua adalah time limit. Jadi sayembara yang dikerjakan dengan batas waktu yang sangat mepet. Seperti tadi, sayembara H-7 itu dikerjakan dalam waktu 7 hari. Kalau yang di tingkat internasional itu ada sayembara 24 hours, jadi sayembaranya dikerjakan hanya selama 24 jam. Kemudian yang ketiga adalah jenis sayembara yang problem solving. Jadi lebih ke penyelesaian masalah. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan jalan arsitektur, dengan arsitektur sebagai tools-nya. Next, proses ngerjain sayembara itu gimana? Nah, kalau aku biasanya pertama setelah minat buat ikut sayembara, yang pertama kali harus dilakukan itu pelajari tornya, pelajari ketentuannya, apa yang harus dikerjakan, pengumpulannya kapan, pendaftarannya kapan, yang diminta apa, kalian pelajari dulu, sama apa yang harus kalian desain itu kalian pelajari, tema, konsep, dan lain-lain kalian pelajari. Next, kalian brainstorming. Kalau kalian tim brainstorming, dan sekaligus bikin draft desainnya, sketsa kotor, itu kalian lakukan pas brainstorming langsung. Kemudian kalian langsung bikin coret-coretan, presentation board identification. Kalian bikin draft buat panel presentasi kalian. Jadi langsung dicoret, langsung coret-coret. Kalian ketemu desainnya mau kayak gimana, penyelesaian masalahnya kayak gimana, langsung ke panel penyajian. Gambar apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan konsepku, angle mana yang bagus, perspektif yang bagaimana, potongan yang bagaimana, kemudian bagan yang bagaimana yang menjelaskan konsepku, dan juga narasi yang seperti apa. Itu langsung kalian identifikasi, penataan letaknya, tata letaknya itu harus sudah dapat. Kalau bisa sih di proses ini bakal jadi satu, langsung kalian dapat. Next, langsung modeling, rendering, writing. Karena kalian udah dapat gambaran kasar panelnya, kalian udah bisa nentuin modelingnya apa sih yang harus didetail, yang harus nggak didetail, itu kalian udah dapat. Terus renderingnya butuh berapa, angle yang gimana, itu kalian udah dapat. Dan tulisannya juga, tulisannya sepanjang apa, narasinya harus gimana, kalian udah dapat. 3 proses ini sebenarnya harus langsung dalam, kalau 1 hari atau 2 hari langsung ngumpul, langsung di situ harus udah kelihatan. Next, presentation board finishing, udah tinggal finishing doang, cek. Sama final check, pengecekan final, kalian cek tulisan kalian ada yang tipu atau enggak, terus gambar kalian ada yang salah atau enggak, terus baru pengumpulan. Nah, sekian dari aku, terima kasih. Udah. Oke, Mas Haji, thank you Mas. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo ditulis saja di kolom chat ya, teman-teman.
Atau nyalain mic juga gak apa-apa sih. Iya, nyalain mic Daripada- aja nggak apa-apa, guys. Cuma dikit aja. Lama ya, berapa menit tadi? Atau pertanyaan yang kemarin kan Wah. udah ada pertanyaan. Ya, itu sih Mas, mungkin ada yang bertanya itu kenapa sih caranya mengatasi rasa minder saat sayembara itu Mas. Mungkin kan dulu kalau Mas pertama kali ikut sayembara gimana? Aku sebenarnya pengen ikut sayembara itu semester 1 loh, nekat kan. Masih maba, langsung sayembara lah. Apa ya kalau minder ya? Karena aku orangnya nekatan, jadi sebenarnya nggak minder. Cuman gini sih, yang perlu diingat sayembara pertama itu pasti jelek. Sayembara kalian itu yang pertama pasti jelek. Tinggal tergantung kalian ngeluarin desain jelek kalian itu kapan. Kalau aku ngeluarin desain jelekku itu di awal-awal. Jadi pas aku semester 5, semester 6, semester 8 itu udah jeleknya gak kelihatan, udah bagus. Jelekku udah tak keluarin di awal. Nah, kalau kalian ngeluarin desain jelek kalian telat di semester 5, semester 6, ya bakal molor. Tinggal kalian aja. Mumpung kalian masih maba, kalian belum banyak yang lihat, kalian belum butuh apa ya? Butuh uang, butuh exposure, butuh hal-hal yang seperti itu, keluarin aja yang desain jeleknya. Sekarang cepet-cepetan, mumpung kalian masih muda, keluarin lah desain jelek kalian. Toh yang perlu diingat, sebenarnya desain kampus-kampus lain itu gak bagus-bagus amat kok, sama aja. Beneran sama aja. Kemarin aku kan ikut AIDA kemarin, Asian yang desainer. Iya. Aku UPN lah, kampus yang ya gak bagus-bagus juga UPN. Lawanku UGM 2. Tahu kan level UGM gimana? Terus UB. Terus Unpad, kenal arsitekturnya. Terus kayak gitu. Dan sebenarnya juga sama aja. Kampus-kampus lain itu belum tentu bagus. Kalian jangan minder kalau kalian dari kampus UPN atau kampus-kampus kenal. Gak masalah, bukan soal kampus tapi soal pribadi kalian. Terus ya itu keluarin hal terjelek, desain jelek kalian saat muda, karena ketika kalian udah usianya udah semester tua atau udah lulus, kalian udah dituntut bagus, udah bukan jelek lagi. Gitu sih. Minder tatak aing lah, semangat aja, gak usah minder. Toh gini, sayembara pun kalian kalau desain kalian nggak bagus, toh nggak bakal dipublis kok, nggak bakal banyak orang itu desain kalian. Sebenarnya itu ngapain minder? Toh semisal nih dipajang desain kalian jelek, ya kalian desain siapa nih jelek, bukan desain gua lah gitu. Toh nggak ada yang tahu sebenarnya kalau itu desain kalian, kecuali kalau kalian udah cukup jago, desain kalian tiba-tiba jelek, bakal dilihat, bakal malu. Toh pertama kalian nggak bakal diketahui orang kalau jelek, terus iseng-iseng ngeluarin desain jelek biar bisa progres. Kemudian kampus lain, teman-teman kalian yang lain itu belum tentu desainnya bagus. Udah, pede aja. Oke. Itu sih kalau. Mungkin terus kan gini Mas, mungkin kalau dari pribadi kita sudah pede Mas ya. Terus ini juga ada pertanyaan juga sih. Kalau kayak cari partner sayembara yang pas itu gimana sih Mas? Kan kadang mungkin cara egonya juga tinggi, terus habis itu pasti kan setiap individu juga punya sifat yang berbeda-beda. Kalau dulu Mas Aji waktu awal partner gimana Mas? Kalau aku cerita soal partner ya. Iya. Partner kompetisiku pertama itu temen satu kos, Sahil. Dia awalnya nggak mau ikut sayembara. Tak paksa lah semester 1, ayo ikut yuk sayembara. Emang aku yang dasarnya ngebet, emang aku orangnya kayak seneng gitu sayembara. Akhirnya tak ajakin, nggak mau semester 1. Terus akhirnya semester 2, udah ikutan yuk, nekat. Akhirnya ikutan. Nah,
temanku, aku tahu dia itu desainnya sebenarnya belum sebegitu bagus ya. Aku juga belum bagus sih waktu itu. Tapi aku tahu Sahil itu bisa nulis. Dia itu pernah nulis blog, dia itu punya blog. Jadi dia bakal bisa nulis nih buat di panel. Jadi semisal dia pun nggak bagus-bagus banget dengan desainnya, renderingnya, tapi dia bisa nulis. Jadi aku yang ngedesain, aku yang rendering, ntar kamu yang nulis. Jadi bagi job desk. Jadi bagi-bagi. Terus kalau kalian nyari partner, pertama yang komunikasinya lancar aja sih. Pertama kalian cocok. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain sih. Meskipun skillnya bagus, tapi kalau nggak bisa kerjasama juga percuma, malah ngerusak ritme timnya. Pertama yang kalian cocok, terus yang bisa saling menerima pendapat, itu yang penting. Kalau aku dan timku dan tim sayembaraku itu kita bakal diskusi sementok mungkin. Jadi kamu punya pendapat, aku punya pendapat, tak debatin terus sampai mentok, tapi dengan data-data yang bisa diukur ya, jangan debat kusir. Ada momen-momen debat kusir itu mending berhenti aja, soalnya nggak bakal ketemu kalau kalian udah ngerasa itu debat kusir. Kalian harus debat yang ada datanya, ada parameternya. Aku bakal debatin itu sama timku, mentok udah nih. Udah habis itu tutup diskusi, next besok hari. Selama proses itu aku bakal ngerenung, desainku emang sebagus itu kah? Atau desain temanku yang bagus, atau pendapat temanku. Kalau emang pendapat temanku yang bagus, aku bakal, oh iya, pendapatmu emang yang paling bagus yang daripada pendapatku. Aku bakal jujur di situ. Jadi kalian harus bisa menerima, teman kalian juga harus bisa menerima. Tapi kalian juga harus jujur. Kalau desain teman kalian jelek, bilang aja desain lu jelek. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau aku gitu. Tapi sebaliknya, kalau teman kalian bilang desain lu jelek, ya udah emang jelek, ya terima aja. Jadi bisa saling menerima, bisa kuping kalian kuat dengan kata-kata pedes, kalian juga harus keluarin kata-kata pedes, tapi juga yang membangun. Itu sih, cari tim yang diajak ngomongnya lancar, terus bisa menerima pendapat, berdebatnya juga dengan data, dengan parameter yang jelas, bukan debat kusir. Itu. Terus itu cari orang-orang yang emang bisa pegang tanggung jawab sih. Semisal kalian ini job deskmu bikin rendering, job deskmu nulis, deadline-nya segini. Kalian cari orang-orang yang memang bisa ngerjain itu tepat waktu, nggak ngolor-ngolor waktu lah, sesuai job desk. Itu sih yang bisa tanggung jawab. Kalau lanjutin dulu aja Mas. Kalau aku kebetulan orang-orang dekat ya, temen kosku Sahil tak ajak. Terus karena aku punya kontrakan ya, ngontrak, akhirnya yang tak ajak ya teman-teman kontrakku, teman-teman di kontrakku. Jadi timku itu teman kontrakan. Jadi kita udah terbiasa ngomong, terbiasa ngobrol, kita udah dekat lah. Jadi timku ya orang-orang dekat sebenarnya. Udah geng itu aja sih. Kalau kayak waktu pembagian job desk itu apa nggak susah Mas dulu waktu awalnya? Kan mungkin ada yang aku pengen garap modelingnya, aku pengen garap nulisnya gitu. Apa kalau teman-temannya Mas dulu juga langsung menerima gitu Mas? Sebenarnya udah kelihatan apa ya? Sadar diri skillmu di mana. Masing-masing tim harus tahu sih, masing-masing anggota tim. Kalau aku emang sadar aku gak jago nulis, aku gak jago bikin narasi, gak jago bikin kata-kata yang indah, tapi aku jago di rendering sama penyajian gambar. Jadi itu. Jadi aku
aku jagoku di sini. Jadi aku mending di sini, aku gak ngerecokin yang lain. Mungkin yang lain juga gitu. Dia jago nulis. Akhirnya mending kamu aja yang nulis, tulisanmu bagus. Kalau ngerender ntar tak kasih jatah render, tapi yang utamamu nulis. Gitu. Sama-sama sadar diri sih. Sadar diri skillnya di mana. Itu. Terus mungkin itu sih Mas, kalau misalnya setelah mungkin tim terbentuk ya, terus habis itu kayak nyusun target-targetnya gimana? Kan otomatis kan kita nggak cuma mengerjakan sayembara aja, otomatis juga ngerjain mungkin ada tugas SPA, ada tugas mata kuliah yang nggak jelas gitu, tugasnya sampai banyak gitu Mas. Nggak jelas. Apa ya? Flow-nya mungkin Mas gitu. Workflow-nya sih kayak tadi brainstorming dan lain-lain. Ya. Ngebaginya ini sebenarnya lebih ke arah ya naluri aja sih. Kalau kalian ini, aku waktu ikut sayembara itu aku juga selain sayembara ya, aku kuliah pasti tugas FPA dan juga tugas matkul-matkul yang nggak jelas juga dapat. Sama aku juga aku di Hima 2 periode, kemudian aku juga ikut apa itu namanya Disnat. Kalau yang anak UPN, aku Disnat itu 2 kali kepanitiaan. Jadi kepanitiaanku itu juga banyak. Jadi selain job desk panitia, juga job sayembara, juga kuliah. Jadi itu double 3 hal itu. Aku ngebaginya gimana? Janjian aja sih sama tim. Kita mau diskusi kapan? Kamu waktu senggang kapan? Kita diskusi maksimal di situ. Itu sih. Sama kalau aku semisal job desk sudah ketemu, karena panel presentasinya juga udah diidentifikasi apa aja yang harus disajikan, tulisannya apa aja, aku udah tahu job desk tim yang lain udah jelas, udah tinggal ngerjain aja sih, pisah-pisah sendiri-sendiri juga udah bisa. Paling ya gini, kita diskusi ketemu itu cuman sehari 2 hari, selanjutnya ngerjainnya juga terpisah sih. Soalnya job desk-nya juga udah kelar, udah ketahuan. Setelah job desk itu terpenuhi, kita bakal ngumpul lagi, review. Kita bakal nge-review gimana ini, apa yang kurang udah kelihatan. Kalau aku ngerjain, kalau tips dari aku sih, ini tips dari aku dan juga dari Mas Pram. Kalau kalian tahu Mas Pram, kalau udah capek, nggak usah diterusin, tidur aja. Ngapain diterusin? Toh, kalau kalian capek, apa yang kalian kerjakan juga nggak maksimal, tubuh kalian juga nyiksa. Jadi aku paling kalau capek ya udah tidur, jam 10 paling tidur, udah tidur, jam 11 gitu udah tidur, jam 9 gitu udah tidur. Nanti paling jam 3 aku udah bangun. Jadi pas subuh itu aku mulai ngerjain lagi. Jadi badan udah seger. Syukur-syukur kalian nyari makan, badan kalian seger, kalian ngerjain. Paling sampai jam 6 pagi, job desk kalian paling udah kelar, cepet. Jadi kalau kalian capek, udah tidur aja, ntar dilanjutin lagi. Itu sih. Kalau manajemen waktu itu sebenarnya naluri ya, aku nggak bisa ngejelasin secara rinci, karena tiap orang beda, habitnya beda, kebiasaannya beda. Kalau aku gitu, kalau aku capek, aku bakal tidur, ntar bangun langsung ngerjain lagi. Terus ini mungkin masuk ke itu ya Mas, pertanyaan yang lebih ke teknis sayembaranya Mas ya. Nggak apa-apa. Jadi ini sih ada yang tanya, mungkin caranya mencari isu untuk sayembara gimana sih Mas? Mungkin kayak mendalami riset desain mulai dari permasalahan kecil hingga ke ide desain gitu. Jadi, pertama nyarinya, kalau kalian pengen cari isu, baca media, berita-berita gitu, CNN, BBC. Pokoknya kanal-kanal berita kalian ikuti, kalian sering-sering baca berita, sama ikuti kompetisi rutinan yang bagus. Kalian baca-baca hasil tahunannya itu apa, yang menang apa, dia ngangkat isu apa. Contoh-contoh yang bisa diikutin, bisa diupdate hasil kompetisinya itu Evolo itu aku juga sering baca update Evolo ngangkat apa sih sekarang isunya gitu. Terus Bee Breeder juga bagus, itu Bee Breeder.
apa yang diangkat di Brief Breeder, terus Future Arc itu, terus Archasm, High Pickup, terus sayembara rutinan yang emang tingkatnya bagus, internasional maupun nasional. Propan gitu juga bagus di tingkat nasional. Kalian ikuti, kalian baca-baca apa yang diangkat. Itu bakal ngaruh sih, baca berita sama ikuti update dari kompetisi-kompetisi yang lain. Kemudian buat memperdalam, cerita sedikit soal ASEAN Young Designer ya. Kemarin aku ngangkat sampah. Di awal kompetisi, aku udah kepikiran bakal ngangkat isu sampah plastik. Startnya mulai dari sampah plastik. Yang penting adalah di setiap pemikiran kalian tanyakan bagaimana, mengapa, apa, dan gimana caranya. Pertama, sampah plastik. Aku bikin pertanyaan nih dari sampah plastik. Sampah plastik ini di mana? Sampah plastik yang di mana? Di laut, darat, atau sungai? Ada 3 nih. Kalau di darat, wilayah darat yang mana? Perkotaan, rural, pedesaan, pegunungan, atau yang mana? Kalau sungai, itu yang mana? Hulu, hilir, atau muara? Kemudian kalau laut, mau di samudra, pesisir, pantai, atau yang di mana? Kebetulan aku pilihlah yang laut. Kepilih laut nih. Kepilih laut. Oke, lautnya udah dapet. Lautnya tinggal yang mana? Samudra, pantai, atau yang deket-deket terumbu karang. Nah, dari situ aku kepilihlah pesisir pantai. Mengapa pesisir pantai? Karena seluruh sampah laut yang di sungai, akhirnya aku menganalisa pergerakan arus laut. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi aku menganalisa pergerakan arus laut. Ternyata semua sampah itu terkumpul di Great Garbage Patch. Jadi titik pertemuan arus yang ngumpulin sampah pada akhirnya dari Great Garbage Patch akan ke bawah arus sampai ke pesisir pantai. Oleh karena itu aku pilih pesisir pantai. Dan di pesisir pantai juga secara kebetulan banyak terumbu karang. Nah, udah kan ketemu pesisir pantai, kemudian pertanyakan lagi, dampak-dampak apa yang timbul bagi hewan, terumbu karang, manusia. Jadi ketemu nih. Dari situ kalian kerucutin lagi. Kalau dari hewan, dari sisi apa? Dari sisi keberlanjutannya, sustainability-nya, atau dari mana? Kalau manusia, dari sisi mana? Dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, atau yang mana? Nah, itu kalian kalian merasa cukup pertanyaan itu udah. Kalian dapat data-data itu semua sudah cukup. Jadi, kalau aku sih selalu mempertanyakan. Di setiap tahap aku mempertanyakan bagaimana, apa, dan mengapa. Dampaknya gimana, dan lain-lain. Selalu pertanyakan itu. Kalau kalian pengen isu kalian mendetail dan dalam. Udah, itu aja sih. Terus dari isu itu ke desainnya itu apa ya? Kayak pragmatis gitu atau gimana Mas biasanya? Aku biasanya karena di kompetisi ini aku lebih ingin ke arah problem solving ya, bukan ke arah ya ada yang lebih menonjol sih lebih ke problem solving. Jadi gimana aku menangani sampah ini? Jadi aku juga mempelajari sistem kapal, konstruksi kapal, mesin dan lain-lain. Sebenarnya aku gak terlalu terpatok arsitektur yang harus ngambang, harus itu. Bahkan tak kombinasikan dengan alat, dengan mesin. Jadi gimana caranya masalah ini selesai. Dan juga dengan strategi-strategi seperti kolaborasi dengan nelayan. Jadi setelah sampah ini dikumpulkan oleh nelayan, diolah di bangunanku ini harus punya fasilitas apa, itu teridentifikasi. Jadi bisa jadi bangunan yang problem solving. Itu sih. Intinya sih aku problem solving ya. Tapi memang kalau kayak di sayembara internasional itu berarti mungkin yang dikedepanin lebih ke problem solvingnya Mas ya? Nggak semua. Kan dari 3 sayembara tadi kan udah tak. Ya, ada yang problem solving, ada yang time limit, ada yang
filosofis interpretasi budaya. Kebetulan di ASEAN yang designer ini tidak ditentukan. Kalian mau problem solving, mau filosofis itu terserah. Tapi di sini tergantung karakter kalian. Nah, kebetulan aku tipe orang yang lebih mengutamakan problem solving. Karena aku tipe orang yang males berdebat soal interpretasi sebuah hal atau memfilosofiskan sebuah hal yang itu gak bisa diukur. Aku lebih seneng ngomongin hal yang bisa diukur. Ini sampah, jumlahnya 3.000 ton sampai 5.000 ton terdampar di Pulau Bali. Aku pengen nyelesainnya dengan berkolaborasi dengan 46.000 nelayan, jumlah sebanyak itu. Nah, bangunanku bisa menampung sampai 40 ton. Jadi kalau tiap hari 40 ton, 3 sampai 5.000 ton sampah bisa ditampung gitu. Aku lebih suka ngejelasin dengan angka. Jadi gak debatable. Jadi jelas. Aku memang karakternya emang lebih ke problem solving sih. Jadi ikuti karakter kalian aja. Kalian mau tipe orang yang mana. Itu. Nah, pas ikut yang sayembara apa yang arsitektur Nusantara tadi yang propan ya Mas ya? Nah, kalau yang propan, itu, Mas? Karena aku bukan orang yang filosofis, di sini aku ada agak mundur, kan ada timku. Jadi di tim ada orang yang cenderung ke filosofis orangnya. Jadi main idenya dari dia. Jadi aku cuman mensupport hal-hal kecil. Itu sih. Semisal dia pengen bentuknya bangunannya kayak gini. Oh, pakai ini aja. Apa itu namanya materialnya? Pakai ini. Konstruksinya mungkin bisa diginiin dan lain-lain. Itu. Atau dia pengen menyajikan memberikan solusi terkait masalah apa, di situ aku baru muncul. Itu sih, itulah fungsinya tim. Jadi kalian tahu porsi kalian sendiri, kalian gak jago filosofi, gak jago apa, ya kalian mundur, berikan porsi itu untuk tim kalian yang jago. Itu sih. Aku sih ngalah di situ. Dengar material tadi saya ingat Mas. Kalau sayembara gitu apa juga paling dilihat sih Mas antara material dan konstruksi gitu. Tergantung jenis sayembaranya juga sama konsep yang kalian angkat. Kalau sayembara contoh ada sayembara rumah murah. Untuk menyajikan rumah murah, konstruksi pasti diperhitungkan dong. Nah, di sayembara jenis itu penting. Ada juga sayembara yang nggak terlalu mementingkan itu. Semisal lebih ke arah problem solving yang apa ya? Yang lebih strategi ke masyarakat. Jadi kalian nggak terlalu menjelaskan konstruksi material, nggak masalah. Kalian cukup ngejelasin gimana strategi kalian di bangunan, gimana cara menyelesaikan masalah. Udah gitu aja cukup. Tergantung sayembaranya. Itu sih. Atau kalau sayembaranya bebas, tergantung apa yang ingin kalian angkat. Kalau kalian ingin mengangkat, oh desainku ini menggunakan konstruksi yang unik, menggunakan konstruksi yang beda. Kalian ingin menonjolkan itu, ya udah tampilin. Tapi emang nggak harus di setiap sayembara itu nggak harus. Atau semisal sayembara yang filosofis, kalian menginterpretasikan suatu budaya atau suatu kejadian dengan konstruksi atau material. Ya kalian tampilin itu. Kalau memang itu hal yang menarik dari bangunan kalian. Kalau itu bukan hal yang menarik, ya nggak usah. Itu sih, tergantung sayembara dan karya kalian. Itu. Berarti kayak yang Mas ikut yang apa generator itu, line art ya? Line art itu apa juga harus menyajikan perubahan energinya juga gitu? Ada hitungannya. Jadi kita gak hanya panel, kita disuruh ngumpulin 2 panel atau 3 panel gitu. Terus sama Word dokumen itu berisi perhitungan energi yang dihasilkan. Sama, iya sih, jumlah total itu berapa energi yang dihasilkan tiap tahun atau tiap jam gitu, itu ada perhitungannya. Itu karena diminta ya oleh sayembaranya. Jadi ada memang yang
yang meminta seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah perhitungannya sedetail itu, tentu tidak. Nggak sedetail itu kok sebenarnya perhitungannya. Cuman gambaran secara kurang lebih nggak sampai sedetail itu. Udah sih. Tapi kalau diminta. Kalau direalisasikan ya kira-kira bisa Mas ya? Bisa sih. Bisa. Tapi beberapa ada yang itu pembangkit listriknya energinya itu masih konsep. Ngasih konsep. Jadi kalau kita lihat turbin angin, terus solar panel itu kan yang udah diproduksi secara massal. Tapi di kompetisi ini banyak peserta-peserta lain, aku juga menggunakan jenis pembangkit listrik yang masih konsep, masih di tahap penelitian dan juga skala kecil. Itu sih. Tapi tak kombinasikan sama yang diproduksi massal. Itu tadi. Berarti memang tergantung sayembara-sayembaranya ya Mas ya. Tipe-tipenya gitu. Terus ini Mas ada pertanyaan sih Mas. Ini bisa nyinggung SPA ini Mas. Nggak apa-apa. Ini perbedaannya pembuatan tema konsep SPA dengan SAIM, kalau Mas Adi sendiri gimana? Aku ya. Iya. Aku SPA sih nyaris effortless ya. Nyaris effort. Males aku ngeluarin tenaga buat SPA, apalagi kampusku UPN. Aku nggak ngejelek-jelekin. Cuman dari konsep itu lebih ribet ngerjain sayembara daripada ngerjain SPA sebenarnya. Dan seringnya itu aku cuman tenaga. Kalau aku punya 100% tenaga dibandingin ngerjain sayembara atau SPA itu paling cuma 50%. Dan sayembara itu 100%. Jadi dari tenaga itu sebenarnya nggak sesusah itu SPA kalau kalian sering ikut sayembara ya. Panel-panel juga gampang, udah seret-seret ngedesain juga gampang. Dan sekedar informasi, meskipun itu cuma 50% tenaga, nilainya juga bukan nggak jelek-jelek banget. Jadi itu SPA aku itu alhamdulillah nilainya rata-rata atas meskipun itu, karena aku juga seringnya gini, konsep yang tak pelajari, yang tak pakai di sayembara itu juga tak pakai di SPA. Jadi aku nggak mikir lagi SPA. Itu seringnya gitu. Jadi lebih effortless. Kayak contoh pas TA. Pas TA, aku pakai pendekatan itu biofilik. Pendekatan biofilik itu pendekatan yang dipakai di kompetisi Future Arc 2018. Jadi itu sebenarnya isu basi yang tak pakai lagi. Jadi itu nyaris, udah konsep ini aku udah tahu. Udah tinggal garap-garap aja, tinggal ngerjain aja. Aku udah tahu. Itu. Jadi sebenarnya konsep lama itu. Itu sih. Berapa menit Mas garap SPA Mas? Hah? Berapa menit garap SPA biasanya? Bentar kok, ya nggak semenit-menit itu ya. Pokoknya maksimal atau minimal 2 hari sebelum deadline udah kelar lah, udah ngeprint gitu 2 hari. Atau paling bagus ya, aku semingguan itu udah kelar sebelum deadline. Jadi di situ aku bisa bantuin teman-teman yang belum kelar. Udah sih itu. Atau gini, kalau tips buat SPA ya. Iya, paham. Temenku itu ada yang gini, apa itu namanya? Ini tips buat asistensi. Dia itu gini, dia bikin karya, misal gambar potongan atau gambar denah. Dia bikin 2. 1 gambar denah yang benar, 1 gambar denah yang salah. Yang pertama diasistensikan, gambar denah yang salah, tapi kesalahannya itu dia udah tahu salahnya di bagian ini. Ketika asistensi, Pak, dia mengarahkan pembicaraan itu ke arah yang salah. Oke, desain itu dicecar dan lain-lain, tapi di saat yang sama dia itu udah punya desain yang benar. Desain yang benar, kesalahan ini. Besoknya udah bisa asis lagi. Gitu terus ngakalinnya. Dan kesalahan itu dibuat loh ya. Dibuat secara sengaja. Itu. Gitu. Jadi SPA sebenarnya gampang kok, SPA. Kuliahku gampang.
kalau kayak mendesain biasanya Mas ya, kan mungkin kalau SPA itu ada kayak anggapan portfolio dosen. Nah, apa kalau di sayembara portfolio dosen? Iya, iya, iya. Apa kalau di sayembara itu juga kita harus mengikuti referensi juri? Kan kadang mungkin banyak tuh kabar beredar juri A senangnya bunder-bunder atau gimana. Kalau nggak bunder nanti nggak masuk 10 besar atau gimana. Kalau Mas Haji biasanya juga memperhatikan hal-hal gitu nggak Mas? Tergantung ya, tergantung. Kalau kalian pengen menang, antara kalian pengen banget menang, antara kalian pengen menunjukkan jati diri kalian. Kalau kalian pengen menang, ya gunakan itu. Tapi biasanya itu berguna di sayembara-sayembara yang arahnya lebih ke pemerintah sih. Atau ya juri-juri yang sering-sering jadi sering-sering nongol. Jadi arsitek-arsitek yang sering nongol mungkin kayak UC gitu kan sering jadi juri dan udah kelihatan karyanya kayak gimana. Jadi kalian bisa ikuti itu. Kalau kalian pengen menang, tapi kalau kalian merasa kok gaya juri ini gak bagus-bagus amat kok, aku bisa lebih bagus, aku pengen nunjukin jati diriku, pengen nunjukin karyaku, ya udah gak apa-apa. Bisa jadi kalian menang, tapi kemungkinan besar karena referensinya juri itu. Kalau kalian pengen menang, jadi riset juri. Kalau Mas Haji pernah nggak Mas riset juri Mas? Mungkin bisa dibagi-bagi. Pernah tapi nggak itu Apa? Ya. Alhasil jadinya nggak seberapa dominan sih di sayembaraku, nggak sesering itu. Ada yang sayembara aku pengen banget menang, aku pengen menangin duit nih, pengen dapet penghargaan, tak riset juri itu dan lain, tak riset bener-bener. Tapi pada akhirnya mungkin karena itu bukan gaya desainku, sayembara itu toh kalah juga, nggak menang. Justru malah yang aku nggak riset jurinya, aku menang. Aku nggak nyari tahu jurinya siapa. Dan aku pengen nunjukin, oh ini karya aku problem solving dan lain-lain. Justru di sayembara yang saya kayak gitu aku menang. Justru yang aku riset jurinya, aku cari tahu jurinya, sayembara aku nggak menang. Yang aku nggak riset, sayembara aku menang. Udah. Itu. Terus itu berbicara tentang gaya desain Mas ya. Kan mungkin tadi Mas Haji juga bilang sudah lumayan sering juga ikut yang biofilik gitu. Apa memang itu sesuai dengan karakternya Mas ya? Biofilik cukup iya sih, aku lebih suka karena gini, pendekatan biofilik itu terukur loh sebenarnya, Rek. Biofilik itu udah ada patternnya. Adalah aku biasanya pakai 14 pattern ya. Kalau kalian nemu ya jurnal yang baru gak apa-apa. Kalau terakhir kali aku pakai 14 pattern, itu udah jelas. Jadi kalian apa yang harus ada di sebuah desain kalau kalian ingin terapin biofilik. Dan kalau kalian menerapkan ini biofilik ini, semisal kalian pengen nerapin pattern pola pertama, itu apa yang kalian dapatkan. Pattern kedua, apa yang kalian dapatkan, itu semua terukur. Semisal ada pattern presence of water, menghadirkan air, unsur air dalam bangunan. Itu bisa di pattern biofilik, 14 pattern biofilik, itu udah ada datanya. Jadi dengan menghadirkan air itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan tingkat stres, dan lain-lain. Itu semuanya ada datanya, prosentase, dan juga jurnal-jurnalnya. Jadi itu terukur. Makanya aku sering pakai biofilik. Jadi kalau semisal diajak debat, aku udah, oh ini, aku pakai pola ini karena aku ngejar dampak ini. Gitu. Jadi udah jelas berapa persen, apa dampak yang dihasilkan, berapa persen efeknya, itu udah jelas. Itu sih. Kalau gaya ya, kalau kalian pasti seiring berjalannya waktu itu bakal terbentuk sih. Dan tiap orang beda-beda. Gitu.
Iya sih, cuma memang kadang gimana Mas ya, kayak misalnya di SPA itu gaya dosen A, misal lebih ke filosofis gitu, tapi gaya kita lebih ke mungkin yang tangible kayak biofilik gitu, itu kan kadang juga susah Mas ya, nyesuaiinnya itu. Kalau Mas Aci apa memaksakan dengan karakternya sendiri atau juga gimana? Enggak, aku sebenarnya lebih ke cara ngomong kalian sama pembawaan kalian. Ini ngomong ke kuliah ya, ke kuliah ya. Iya, oke. Ya, kalau bertemu dosen itu lebih ke arah pembawaan kalian juga. Gimana cara kalian ngomong, cara kalian berpenampilan itu juga penting. Kalau aku kan terlihat tertekan kalau ketemu dosen, senyum-senyum aja santai, tebar senyuman. Kemudian kalau semisal desainku ditolak, semisal jangan pakai ini, terus aku nanya dong, karena kan aku pakai desain yang terukur kan, biofilik, kenapa, alasannya dan lain-lain. Kalau dosen itu bisa memberikan alasan yang jelas, parameter yang jelas, kan karena aku menggunakan parameter yang jelas, dia harus jawabnya dengan parameter dong, dengan angka-angka juga dong. Kalau semisal iya, oke, kalian terima. Tapi biasanya aku memberikan jeda waktu. Ini posisi berhadapan dengan dosen. Desain kamu harusnya gini. Oke? Aku bakal memberikan jeda waktu buat diriku, diam sejenak, memikirkan ide apa yang terlintas di kepalaku secepat mungkin, mengkolaborasikan antara ideku dan ide si dosen. Ini tak gabungin. Entah prosentasenya berapa persen antara kalian dan ide dosen. Itu pokoknya keinginan dosen tertampung dan desain kalian gak merubah banyak. Udah, itu kalau aku. Jadi syukur kalau desain kalian gak ngerubah banyak, ngerubahnya cuma dikit, tapi ide dosen masuk, atau kemungkinan terburuk kalian ngerubahnya banyak. Tapi pengalamanku, aku gak pernah ngerubah sebanyak itu, ngerubahnya dikit-dikit, karena aku juga pakai parameter yang jelas sih, gitu. Dosen juga pasti terima sih. Kalau cara ngomong kalian baik, itu aman kok. Sebenarnya cara ngomong itu juga dipelajari pas kalian diskusi loh. Sering-sering diskusi pasti kalian belajar cara mengungkapkan pendapat yang bagus kok. Gitu. Oke. Terus itu Mas, kembali lagi ke sayembara Mas ya. Kalau semisal dalam workflow bersayembara itu hal yang paling sulit itu biasa di step apa sih Mas? Yang paling sulit. Atau gampang semua Mas? Diskusi sih yang paling sulit itu. Diskusi, brainstorming. Karena itu kan tahap awal juga, mau gimana nyatuin semua kepala. Kalau brainstorming udah ketemu nih desainnya mau bikin apa, step selanjutnya itu udah aman sih. Udah nemu temponya kalau aku. Kalau udah tahu apa yang dikerjakan gitu. Jadi tahap pertama yang sulit itu brainstorming. Oke. Terus ini Mas, ada yang tanya juga, kan kita kan lagi di kondisi pandemi seperti ini. Kalau bisa nggak sih sepertinya sayembara itu ngerjain via daring gitu Mas? Bisa. Kalau cuman memang agak sulit ya, karena diskusinya juga online. Emang agak beda sih diskusi online sama diskusi tatap muka. Mungkin nggak bisa semaksimal biasanya, kalau mungkin nggak bisa dipungkiri nggak bisa semaksimal biasanya, tapi bisa asal antar sama tim komitmen sama job desk masing-masing. Udah itu aja. Terus kalau diskusi gak ngeresek, waktunya diskusi serius, gak usah guyon. Itu sih. Tapi memang gak maksimal ya, gak semaksimal biasanya. Oke. Ini sih Mas, pertanyaannya sebenarnya sudah habis yang dari yang Q&A kemarin. Mungkin kalau misalnya ada yang punya pertanyaan bisa langsung aja ngomong. Oke, ada pertanyaan. Mau curhat, silahkan curhat soal perkuliahan kalian. Iya.
gampang kok kuliah. Gimana, ada pertanyaan apa enggak? Apa binar ya? Oh benar. Halo, ya, Ilyas. Ya, saya Ilyas. Iya. Mas mau tanya, Mas. Kira-kira kalau misalnya dalam sayembara kan ada kayak mungkin ada kayak isu, terus juga ada desainnya sendiri, sama mungkin kayak finishing penyajiannya. Nah, kira-kira cara menentukan presentasi yang paling itu yang mana ya, Mas? Urutan dari yang terpenting gitu. Urutan yang terpenting. Tolong apa tadi? Urutan mungkin isu, terus sama mungkin desainnya sendiri, sama penyajiannya kayak presentation board-nya itu. Gini, aku nggak bisa memberikan berapa persentase pasti. Ini tapi beberapa sayembara itu isunya udah ditetapin. Isu itu penting sebagai roh desain kalian. Roh desain kalian, tapi itu ini biasanya letaknya itu apa ya? Lebih dalam. Kemudian di luarnya ada desain kalian yang terlihat secara visual. Nah, finishing panel atau yang terakhir itu apa ya? Buat menarik juri gini. Kalau ketika waktu penjurian, desain kalian, panel presentasi kalian pasti disandingin oleh panel presentasi pesaing yang lain. Semakin panel presentasi kalian menarik, juri bakal tertarik untuk ngebaca hasil karya kalian. Jadi pentingnya desain panel itu buat di awal, menarik juri buat ngebaca. Next baru juri itu ngelihat isu yang kalian bawa. Kalau isu kalian masih bagus, juri bakal ngelihat gimana eksekusi isu kalian ke dalam desain. Gitu sih. Jadi kalau mungkin kamu bisa hitungkan sendiri berapa prosentasenya, karena aku nggak tahu pasti berapa prosentasenya, tapi aku bakal berusaha semaksimal mungkin di semua tahap itu. Jadi menurutku sih 100% semua ya bagus, penting-penting semua, karena semua itu ada fungsi. renderan bagus, panel presentasi itu buat di awal. Setelah juri tertarik, juri akan ngebaca isu. Di sini pentingnya narasi yang bagus akan membuat juri itu nyaman untuk membaca, memunculkan rasa-rasa apa ya? Kalau kalian pernah baca novel dengan narasi yang bagus, akan memberikan imajinasi yang bagus kepada si pembaca, terutama si juri ini. Kemudian setelah juri menangkap apa yang ingin kalian bawa, apa yang isu kalian, kemudian baru juri itu ngelihat desain kalian, ngelihat eksekusi di desain. Jadi sebenarnya sama pentingnya. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih ya. Iya, siapa tahu ada pertanyaan lain. Monggo yang punya pertanyaan. Mas Aji, kan kalau pengen bikin karya yang bagus, pasti harus riset yang dalam kan. Nah, kira-kira kapan harus berhenti untuk riset dan udah mulai desain? Karena kalau misalkan ada timeline yang jelas kan kayak deadline segini. Kalau misalkan kita nurutin keinginan kita buat riset terus kan nggak bakal selesai sih. Iya, benar. Ini sering nih kayak gini. Apa ya? Aku bakal, karena kalau balik ke pengalaman ya bakal nggak bisa dijelasin juga ke kalian. Aku bakal apa ya?
sekalian merasa cukupnya sih sebenarnya, tapi gini, kalian baca TOR kan? Baca TOR, berapa panel yang harus disajikan? Ada sayembara yang maksimal 2 panel A3, itu kecil banget. Ada yang sayembara 4 panel A2. Nah, ini beda penyajiannya. Kalau kalian ikut di sayembara yang bisa menyediakan banyak panel pengumpulan, kalian bisa riset dalam. Jadi semua ide kalian bisa tertampung. Kalau sayembara itu butuh penyajiannya gak banyak, sedikit, kalian gak usah terlalu dalam. Cukup secukupnya aja. Karena banyak kejadian risetnya berlebih, pada akhirnya gak masuk ke dalam. Itu percuma. Buang-buang waktu juga. Kemudian kasih deadline. Kalian baca TOR nih, deadline sayembaranya semisal 1 bulan. Kalian kasih jatah waktu riset semisal 1 bulan. Kalau udah 1 bulan, udah kalian stop. Dari waktu itu udah stop, langsung kalian lanjut ke desain. Percuma juga riset kalian dalam, tapi tidak tersajikan ke dalam panel, atau bahkan tidak sampai di tahap desain. Itu percuma. Gitu. Jadi lebih baik sih kasih batas waktu, tapi kalian bakal tahu itu secara pasti kalau kalian udah sering ikut. Kalian bakal tahu cukupnya seberapa. Tapi yang paling jelas itu batas waktu. Nice. Kalau aku ya, Aida kemarin ya, itu aku riset 2 bulan. 2 bulan. Satu setengah bulan, 2 bulanan. Cukup lama sih itu. Siapa tahu ada pertanyaan lain? Mungkin ya. Belum ada pertanyaan. Curhat-curhat rek, aku bebas. Ya Allah, kamarku ketok. Ya Mas, mungkin aku sering tanya sih Mas. Kalau misalnya minimal ikut sayembara itu harus bisa software apa sih Mas minimal? Software minimal. Ya. Kalau aku sih kunci finishing segalanya adalah Photoshop. Bagiku Photoshop minimal sih SketchUp, Photoshop itu. Atau kalau kalian Revit nggak apa-apa lah pakai Revit. Tapi kalau kalian bisa Revit ya udah pakai Revit. Yang penting 3D kok. Kalau aku sih workflowku dalam software itu aku biasa sketsa tangan dulu, gambar tangan, kemudian masuk ke bateraiku habis. Kemudian baru masuk ke SketchUp. Habis dari SketchUp ini kadang aku pakai Lumion buat render, karena Lumion ini cepet ya daripada V-Ray, nggak pakai nyeting. Aku cuman butuh ya putihan atau bahkan ekspor doang dari SketchUp, tak ekspor doang, cuman JPG yang nggak ada shadow-nya. Di ending aku pakai Photoshop. Semuanya muaranya Photoshop. Nah, aku software yang paling tak kuasai itu Photoshop. Jadi semua endingnya di Photoshop. Oke. Bentar ya, Rek, yang bateraiku habis. Oke, Mas. Mungkin yang ada pertanyaan, Rek, bisa ditulis di kolom chat. Sebelum tak akhiri juga. Oke.
Halo. Oke. Halo. Oke, yuk. Ini ada pertanyaan sih Mas. Tapi ini lewat chat ya, lewat chat private. Gak apa-apa. Kalau Mas Aji sendiri biasanya seneng kelompokan atau individu Mas kalau pas sayembara gitu? Aku sayembara aku semua kelompokan sih. Kelompok. Baru pertama kali itu Aida kemarin aku sayembara individu. Jadi ASEAN yang designer kemarin individu. Jadi semua sayembaraku sebelum ASEAN yang designer itu kelompok. Karena kalau kelompok lebih cepet sih ngerjainnya. Ya, mikir bareng Mas ya. Iya. Nah, tapi mikir bareng ini biasanya memperlambat, biasanya mempercepat. Kalau kalian udah sering dengan orang-orang yang itu aja bakal cepet. Tapi kalau kalian dengan orang baru pasti lambat. Nah, mendingan kalau kenalan sama orang baru itu di awal-awal ikut sayembara itu enak. Awal-awal semester, kalian masih semester 3, semester 4, adalah dengan orang-orang yang baru, terus setelah ngerjain 1-2 sayembara, kalian pasti kenal karakternya, ntar next bisa lebih cepat lagi. Itu sih kelompokan aku. Karena gini, aku nggak bisa nulis. Aku sadar aku nggak jago bikin narasi, jadi aku pasti lebih suka berkelompok. Karena dan kemarin pun ASEAN yang designer aku minta pendapat dari teman-temanku yang bisa nulis itu. Gimana tulisannya, cocok nggak? Nah, apa itu pemilihan katanya pas nggak itu? Soalnya pemilihan kata itu penting loh. Soalnya ada istilah killer image sama killer image itu buat renderan pamungkas sama apa itu namanya killer statement pembunuh. Jadi satu kalimat pendek tapi menggambarkan seluruh desain kalian yang benar-benar membunuh lah, menggambarkan seluruh desain kalian dalam satu kalimat itu dan membuat desain kalian kenapa ini benar-benar harus menang. Udah itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan sih Mas, tapi terserah mau dijawab sekarang atau yang sesi selanjutnya. Soalnya ini dia tanyanya tentang perjalanannya Mas dari Aida dari awal sampai bisa lolos. Next aja. Next aja ya Mas ya. Oke. Kalau yang ini khusus. Oke. Spoiler ya, nanti mungkin ada Your Talk sesi berikutnya dengan Mas Aji bahas tentang Aida mungkin ada. Ya, ASEAN yang designer. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin aku tanya terakhir ya ini ya. Oke, Mas. Apa coy? Penyesalan terbesar selama ngerjain sayembara, mungkin epic fail-nya lah apalah gitu. Jangan sampai terjadi ke orang lain gitu mungkin. Apa ya? Karena ngerjakan sayembara atau sayembara terfail? Terserah, mungkin kayak pengalaman buruknya lah bisa dibilang. Jadi ini sungguh. Sayembara paling jangan sampai kena ke orang lain adalah aku agak kapok sama sayembara pemerintah yang pelosok yang nggak jelas. Itu paling mau males. Itu sayembara itu tadi loh yang gate Gapura Jepara. Aku udah desainnya total, ngumpulin 2, udah berharap menang, orang sayembara gak ada yang tahu. Ternyata setelah ditelusuri, yang menang adalah orang sana sendiri, orang Jepara sendiri, dan juga desainnya itu, ya Allah, kayak desain Gapura desa, yang gak ada konsepnya. Beneran. Itu karena sayembara pemerintah, aku kapok, sayembara pemerintah kapok. Kalau kalian ikut sayembara pemerintah, tak sarankan yang ada, yang dibimbing sama IAI. Jadi diawasi sama IAI, jelas itu mendingan. Atau sayembara yang ada IAI-nya itu lebih jelas. Jangan ikut yang
gitu-gitu pemerintah yang pelosok yang nggak ngikutin IAI dan lain-lain. Itu daripada kalian nyesel sih, mendingan gak usah. Itu sakit hati banget sih aku. Oke. Pengen mencaci maki gue. Ya Allah, aku baru lihat yang juara 1. Juara 1, juara 2, juara 3-nya kok gitu ya. Astagfirullah. Ya. Nah, mungkin memang ada pertimbangan lain ya dari jurinya. Iyalah. Ya kan, ya orang daerah sana sendiri. Ntar kan dikasih ke pemerintahnya juga. Pemerintah kan juga dapat duit. Iya bener. Sakit. Oke ya, mungkin bisa diakhiri dulu ya untuk sesi ini. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ya wis. Mungkin aku tutup dulu ya untuk Yorto kali ini. Untuk Mas Haji, thank you Mas. Mau sharing-sharing dengan Tiwastu dalam acara Yorto ini. Makasih juga untuk semuanya yang sudah join dalam sesi Yorto ini. Oh ya, kalau misalnya berkenan, kameranya tolong dinyalakan dong. Buat kepentingan itu sih. Dokumentasi. Buat laporan. Tang itu dulu hari-hari itu. Ayo. Ya, tak screenshot ya, Pak. Bangun tidur. Mas Coy. Coy. Halo. Arif. Oke, kalau saya Coy. Ya, action kabeh rek, tak foto rek. Siap. Oke, baik. Jadi mungkin itu aja. Semoga kegiatan ini juga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian juga pengen sesi Yortok lainnya, bisa DM IG Tiwastu ya. Chat aja saran buat kami. Aku tutup untuk acara ini. Kalau ada diskusi lanjut, monggo langsung aja chat ke Mas Haji. Orangnya baik kok. Oke, mungkin itu aja. Makasih semuanya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, friends.